Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi itammi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'al ulumi wa barakatih wa nafahati madati ikramati fid darin, amin. Wa la khiyara liwaliyin bihadithin, dan tidak ada khiyar bagi wali dengan adanya aib yang baru. Li'annahu, karena sesungguhnya wali karena sesungguhnya aib yang baru, la yu'ayyaru bidzalik, tidak menggunakan ia aib yang baru akan wali dengan demikian. Tidak menggunakan ia wali, ia aib akan wali dengan demikian. Aib menghinakan, jadi hina ia wali, jadi hina ia wali dengan demikian aib yang baru. Wa kadza bil muqarinin, dan begitu juga dengan aib muqarin yang menyertai aib yang menyertai akad yang ada ketika akad. Jarbin wa unnatin, dengan dari terpotongnya zakat dan impoten. Lima dzukira, karena sesuatu yang telah disebutkan. Wa dararuhu, dan adapun dorornya aib, ya'udu ilaiha, dikembalikan dia doror kepadanya wanita, istri. Wa yutakhayyaru bimuqarinin wa jununin, dan diberi pilihan ia istri dengan sebab aib muqarin yang menyertai akad dan gila. Wa in radiyat, walaupun rela ia istri, li'annahu takhayyaru atau takhayyaru. Yutakhayyaru Zakar mu'annas, yang zakar wali. Wa yutakhayyaru, dan diberi pilihan ia wali bil muqarin, dengan sebab aib muqarin yang menyertai akad, wa jununin, dan gila. Wa in radiyat, walaupun rela ia istri, li'annahu, karena sesungguhnya aib muqarin dan junun, yu'ayyaru bihi, menjadikan hina. yu'ayyaru, dipermalukan akan ia wali, Dipermalukan akan ia wali dengan sebabnya aib muqarin dan junun. Wakadha juzam wa barasun, dan begitu juga sofak dan kusta. Bil asahi, menurut pendapat asah. Dita'ayyaru bihima, karena dita'ayyuri. berapa ya? Dita'ayyuri satu ya. Satu ya, satu. Oke. Tempat sayanya dua. Tadi fi'ilnya baca apa? Ta'ayyuri. Fi'il tadi bacanya apa? Takhayyaru. Bukan masalah Yu'ayyiru. Yu'ayyaru. Coba tasrif. Ayyara yu'ayyiru. Oh, Mu'ayyaratan. Ta'yiran. nah apa maksudnya? Ta'yiran. Nah, tahyir berarti yang betul tulisannya ya dua, bukan ya satu. Ta'ayyuri. Dita'yiri bihima, karena hinanya wali dengan sebab keduanya aib, menghinakan. Bukan. Hina.
bihima dengan keduanya juzam dan baros. Fil bai'i dengan keduanya juzam dan baros. Wathani, menurut pendapat kedua, la tukhayyaru bihima, tidak diberi pilihan ia wali dengan sebab keduanya juzam dan baros. Lianna dararuhuma, karena sesungguhnya darar keduanya juzam dan baros mukhtassu biha, itu dianggap khusus dengannya istri. Wal khiyaru huna, dan adapun khiyar di sini adalah fawr, itu atas segera. Ka khiyaril aibi, sama seperti khiyar aib. Fil bai'i, dalam jual beli. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama, man haka, ada orang yang menceritakan fihi padanya khiyar qaulai, dua qaul. Fihi padanya khiyar qaulai, akan dua qaul. Khiyar al-itqi, khiyar memerdekakan, ahaduma salah satu keduanya, dua qaulai khiyaril itqi, dua qaul tentang khiyar memerdekakan. Ahaduma salah satu keduanya, dua qaul. Annahu, sesungguhnya khiyar yang taddu thalathata ayyam, ditunggu ia khiyar selama 3 hari. Ditunggu. Yang taddu berlalu. Berlalu berarti selesai. Yang kedua berarti yang tadu diperpanjang. Nah, diperpanjang ia khilaf ma'ruf memperpanjang. Ma'ruf memperpanjang, berkepanjangan. Karena dia binanya ifta'ala yafta'ilu, ifti'ala binanya mutawa'an, maknanya hasil dari ta'alluq fi'il muta'adi. Nah, annahu, sesungguhnya khiyar yang taddu thalathata ayyam, berkepanjangan ia khiyar selama 3 hari. Wasani, menurut pendapat kedua, ila ayyujada sharihur ridha bihi, sampai bahwa ditemukan kejelasan rela dengannya aib, dengannya khiyar, dengannya aib. Atau ma yadullu alaih, atau sesuatu yang menunjukkan atasnya rela. Wal fasxu bi aibihi atau aibiha, dan adapun fasakh dengan aibnya suami atau aibnya istri, qabla dukhul, sebelum dukhul, yusqitul mahra, itu mahri, yusqitul mahri, itu menggugurkan mahar, itu menggugurkan ianya aib akan mahar, mahar. Itu menggugurkan ia fasad, akan mahar. Liirtifa'in nikah al-khali anil wati, karena terangkatnya nikah yang sunyi dari watak, bihi dengannya nikah, dengannya fasad. Ta'ala kemana bihi? Bihi
nikah dengan sebab fasakh. Bihi dengannya fasakh. Sawa'un kana bersamaan ada ia itu bersamaan ada ia fasakh aib, bersamaan ada ia aib, muqarinan iya bersamaan ada sebagai fa'il kan. ya iya itu fa'ilnya ada mendalam baru dia Bersama ada aib, bersamaan adalah bersamaan adalah aib itu muqarin yang menyertai akad, muqarin lil akdi yang menyertai bagi akad, am hadithan ba'dahu atau baru muncul setelahnya akad. Wal fashu ba'dahu ada dan ada pun fasakh setelahnya akad, setelahnya dukhul, ay ba'da dukhuli setelah dukhul, bi an lam ya'lam bi aibi illa ba'dahu dengan bahwa tidak mengetahui dia suami dengan aib kecuali setelahnya dukhul. Al-asahu semuanya ada pendapat asah anna bukan dari masbuk itu pendapat asah. asal mubtada lagi Itu adapun pendapat asah sesungguhnya yajibu itu sungguhnya wajib bihi dengannya fasakh mahru mithli oleh mahar mithil in fasakha bi muqarinin lil aqdi jika memfasakh ia suami dengan sebab aib muqarin bagi akad atau bi haditsin bainal aqdi atau dengan aib yang baru muncul setelahnya antara dua akad bainal aqdi wal wad'i antara akad dan wata jahilahu wati yang tidak mengetahui dan yang tidak mengetahui akannya aib oleh orang yang mewata wal musamma dan adapun mahar yang disebutkan dalam akad wal musamma wawnya huruf fa atau ke yajibu atau isim ke isim ke mahar mithli. Oke, ulang amilnya Annahu yajibu musamma sesungguhnya wajib dengan sebabnya fasakh oleh mahar musamma in hadatha jika baru aib jika baru munculnya aib ba'da wad'i setelah wata' li'anna al-wad'a fi nikah la yakhlu an muqabilin sesungguhnya wata' dalam nikah tidak terlepas dari imbalan. Matani menurut pendapat kedua yajibul musamma wajib itu mahar yang musamma yang disebutkan dalam akad mutlaqan secara mutlak ditakarurihi bidukhul karena tetapnya nikah dengan sebab dukhul dengan dukhul takarrurihi berulang-ulangnya nikah takarrur kan takarrur tetapnya nikah tetapnya mahar musamma dengan dukhul apa makna mutlak di sana secara mutlak mau tuh setelah wata' itu munculnya setelah akad atau sebelum akad setelah wata' atau sebelum wata'. Nah, Wasalif dan pendapat ketiga mahru misli mutlaqan itu mahar misil secara mutlak li'anna ridha minal janibaini karena sesungguhnya rela itu dari dua sisi bukan khabarnya di sana karena sesungguhnya rela dari dua sisi dua pihak
bil musamma itu dengan musamma. Bukan juga khabar di sana. Dengan mahar musamma fi man. Bukan. Ya. Itu pada orang huwa salimun yang dianya orang salimun itu selamat anil aibi dari aib abadan selama-lamanya. Wakila menurut pendapat kedua fil muqarini pada aib tentang aib muqarin in fasakha bi aibiha jika memfasakh ia suami dengan aibnya istri yang muqarin wa mahru mithli maka hukumnya mahar kecil. Wa in fasakhat bi aibihi fal musamma dan jika memfasakh ia istri bi'aibihi dengan sebab aibnya suami yang muqarin fal musamma maka mahar yang disebutkan dalam akad. Wa qawluhu dan perkataannya musannaf jahilahul wadi'u kalimat jahilahul wadi'u dzukira disebutkan ia kalimat bayanan keadaan menjelaskan di mahadil fasqi bagi tempat fasakh. Fa'innahu maka sesungguhnya suami bila alimahu jika mengetahui ia suami akannya aib qoblal wati sebelum muta la fasha maka tidak ada fasah diridhoi karena ridhonya suami fil aibi pada aib wa ya'ti mislu dzalik dan akan datang akan berlalu oleh seperti demikian menjadi zaujah dari sisi istri. Nah, ketika berbicara tentang wali, siapa wanita itu? Tidak ada khiyar bagi wali. Siapa istrinya? Siapa istri dalam kasus ini? Siapa yang kawin? Anak. Anak yang bagaimana? Perawan. Perawan. Sawira wa majnuna. Kalau balik berakal, dia pasang sendiri. Yang kita bahas di sini adalah istri atau wanita yang kawin di situ adalah anak kecil atau anak yang gila. Nah, ketika seorang wali menikahkan putrinya yang masih kecil atau putrinya yang gila kepada seorang suami laki-laki, ternyata laki-laki itu punya aib, bolehkah wali melakukan khiyar? Jawabannya tidak boleh kalau aib itu hadis, aib yang terjadi setelah akad. Jadi aib itu terbagi tiga. Pertama namanya aib qadim, aib yang ada sebelum akad. Yang kedua namanya aib muqarin, aib yang terjadi sedang akad. Yang ketiga disebut aib hadis, aib yang terjadi setelah akad. Maka seorang wali tidak boleh khiyar untuk mempasakh, artinya tidak punya hak memilih kalau aib suami anak kecilnya, suami anak wanitanya yang gila adalah aib hadis. Begitu juga aib muqarin yang sifatnya jab sama unna, zakarnya terpotong sama impoten. Alasannya sama tadi, li'annahu la yu'ayyaru bidzalik.
Karena wali tidak akan dipermalukan gara-gara itu. Kenapa nggak dipermalukan? Karena terjadinya setelah akad. Orang tidak akan menyalahkan sesuatu yang terjadi setelah akad. Sebelum akad, orang itu masih punya zakat. Setelah dikawinkan sama anaknya, maka orang itu ditangkap oleh begal, dipotong zakatnya. Apakah akan dipermalukan wali? Kenapa kamu kawinkan anak kamu sama yang nggak berzakat? Nggak akan dipermasalahkan orang lain karena aibnya hadis atau aibnya muqarin. Nah, ketika dikatakan qabil tu nikah, jatuh mik, kena mik dia. Nah, akhirnya mati kedua mik. Itu juga nggak disalahkan. Yang kedua, doror itu kan kembalinya ke istri suami itu, ke putri wali itu. Tapi kalau aib muqarinnya adalah junun, bi muqarin wa junun, ada waw Ustaz? Enggak ada. Nah, itu yang perlu dibetulkan. Wa yatakhayyaru bi muqarini junun. Enggak pakai waw. Seorang wali boleh melakukan khiyar kalau muqarinnya itu adalah gila. Walaupun istrinya atau anak wanitanya rela dengan suami gila itu. Karena gila itu, karena aib gila itu akan dipermalukan seorang wali gara-gara gila. Jangan tuh menantunya gila masih dipertahankan. Nah, begitu juga sopak dan kusta menurut pendapat asal. Menurut pendapat kedua, tidak boleh khiyar juga. Karena gila, karena kusta dan sopak itu kembali kepada anak wanita. Gila saja yang boleh khiyar. Nah, kalau gila itu memang merusak nama baik keluarga. Tapi kalau sopak sama kusta, kan dia tidur sama anak wanitanya, nggak tidur sama menantu kan, sama mertua. Bahkan jarang bertemu mertua sama menantu dalam satu rumah, kecuali dalam dunia perkawinan. Nah, biasanya mertua berkunjung, menantu mulai lihat situasi. Kalau kira-kira nggak penting dia turun. Tapi kalau dunia perkawinan, makan senampan. Nah, artinya yang mau kita sampaikan di sini, sopak dan kusta itu hanya khusus untuk putrinya, tidak akan mengganggu kepada pak mertua. Tapi kalau gila, iya, semua orang kampung akan ketahuan. Tadi malam saya ketemu orang gila di jalan. Siapa? Ini anak itu siapa? Kenalah nama baik. Dia dipermalukan gara-gara gila tersebut. Titik. Sudah sampai situ? Nah, kalau mau khiyar itu harus cepat. Sama dengan khiyar dalam bab jual beli. Namun ada pendapat mengatakan boleh berlaku di sana khilaf, seperti khiyar dalam mengerjakan budak. Pendapat pertama, masa sampai 3 hari sejak aib ditemukan. Yang kedua, sampai ditemukan pernyataan tegas dia rela dengan aib tersebut, atau ada sesuatu yang menunjukkan atas rela. Setelah aib ditemukan, ternyata mereka tetap makan bareng, tetap nggak ada reaksi, tetap nggak ada gejolak rumah tangganya, itu berarti dah rela, berarti khiyar nggak ada lagi. Nah, ketika terjadi fasakh, kita bicara sekarang soal mahar. Misalnya ini, seorang wali memilih untuk pasah, seorang suami memilih untuk pasah, seorang istri memilih untuk pasah. Dibicara umum lagi, baik wali yang mempasah, istri yang mempasah, suami yang mempasah,
bagaimana soal mahar yang disebutkan dalam akad. Uraiannya sebagai berikut. Kalau fasakh itu terjadi sebelum dukhul, maka mahar nggak wajib. Kalau fasakh terjadi sebelum dukhul, maka mahar tidak wajib dibayar, baik gara-gara kekurangan pada suami maupun kekurangan kepada istri, karena hukum nikah terangkat sebelum terjadi watak. Baik aib itu muqarrin atau aib itu terjadi setelah akad, apalagi aib qadim. Baik aib itu terjadi sedang akad atau setelah akad, apalagi sebelum akad. Tapi fasakh setelah dukhul, bagaimana kalau fasakh setelah dukhul, wajib mahar atau tidak? Tergantung. Jawabannya rincian sebagai berikut. Menurut pendapat Ashab, wajib mahar misil kalau fasakh itu terjadi dengan aib muqarrin atau aib yang terjadi antara akad dan watak yang tidak diketahui oleh suami. Dan wajib bayar mahar yang disebutkan dalam akad kalau aib itu terjadi setelah dukhul. Dan kalau aib itu terjadi sedang akad, setelah akad, maka bayarnya mahar misil. Tapi kalau terjadi setelah dukhul, setelah mereka dukhul kemudian istrinya gila, boleh fasakh, maka wajib bayar mahar dalam akad. Kenapa mesti bayar? Itu taklil untuk kedua-duanya. Kenapa mesti bayar di mahar misil? Kenapa mesti bayar di musamma? Ketika setelah dukhul, jawabannya karena dukhul dalam nikah harus ada imbalan. Dukhul yang terjadi dalam nikah harus ada imbalan. Menurut pendapat yang kedua, yang wajib musamma, nggak ada cerita mahar misil, musamma. Aibnya muqarrin, aibnya setelah watak, aibnya sebelum watak, itu wajib musamma. Kenapa wajib musamma? Karena musamma telah tetap dengan sebab dukhul. Pendapat yang ketiga, wajib mahar misil. Alasannya kenapa? Karena pihak suami, pihak istri saling rela memberikan mahar yang disebutkan dalam akad kalau antara kedua belah pihak itu selamat dari aib. Ternyata salah satu pihak ada aibnya. Kalau barang ada aib, kembali kepada mahar misil. Ini alasan pendapat ketiga. Menurut pendapat yang kedua, yang tadi itu tiga pendapat dalam satu grup. Kemudian menurut pendapat yang kedua, khusus tentang aib muqarrin, kalau fasakh terjadi gara-gara aib istri, bayarnya mahar misil. Kalau fasakh terjadi gara-gara aib suami, bayarnya mahar musamma. Nah, syarat boleh fasakh kalau suami mendukhul karena tidak tahu aib. Tapi kalau sudah tahu aib, tetap dukhul juga, maka nggak ada bahasa fasakh. Nah, begitu juga pihak istri. Istri sudah tahu suaminya beraib, tapi mau juga didukhul, maka nggak ada fasakh. Nah, tapi kalau mau didukhul karena tidak tahu aib, maka istri boleh fasakh. Jadi bahasa suami mendukhul, bahasa istri mau didukhul. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin fasakhun nikahu, jikalau terfasaklah nikah, biriddatin ba'da wat'in, sebab murtad mahkumal islamu fil iddati,
dengan bahwa tidak berkumpul akan keduanya oleh Islam fil iddah dalam masa iddah, fal musamma maka itu mahar musamma litaqarrurihi bil wata'i karena tetap mahar musamma dengan wata'. Wala yarji'u zawju ba'dal fasli bil mahri dan tidak mengembalikan. Wala yurji'u zawju meminta kembali. Wala yarji'u zawju dan tidak meminta kembali oleh suami setelah fasakh bil mahri dengan mahar. Allazi gharimahu bid-dukhuli yang memberi ia suami akan yang telah membayar ia suami akan mahar dengan dukhul. Ala man gharrahu fil jadidi atas orang yang menipu ia seseorang akannya mahar akannya zauj ya suami fil jadid dalam pendapat jadid. Wal qadim adapun pendapat qadim yarji'u bihi adalah meminta kembali ia suami dengan mahar litadlisi alaihi karena ada pengelabuan atau menipu, karena ada penipuan atasnya suami bi'ifa'il aibil maqarini lil aqdi dengan tersembunyi aib yang makorin lil aqdi ikhfa'i tersembunyi itu khafa, ini ikhfa menyembunyikan. Dengan menyembunyikan aib makorin lil aqdi karena akan ammal hadisu ba'dahu idza fusikha bihi adapun aib hadas setelah aib hadis adapun aib hadis setelah akad apabila difasakh bihi dengannya aib dengannya paknya mana? fusikha kalau dibaca kalau memajulkan nanti ketemu enggak? fasakha mempasah ia suami bihi dengannya dengan aib. Fala yarji'u bil mahri fihi qat'an maka tidak meminta kembali ia suami dengan mahar fihi padanya aib yang baru. Qat'an sepakat ulama intifa'it tadlisi karena ternafi penipuan wasawa'un 'alal qadim bersamaan atas pendapat qadim kanal gurumu mahrul misli amil musamma adalah dibayar itu mahar misil atau mahar musamma. Wal gharimu al waliyu adapun orang yang membayar adalah wali. Am zaujati atau istri bi an sakata anil aibi dengan bahwa diam ia wali dari aib wa kanat azharat lahu dan adalah istri itu menjelaskan ia istri lahu bagi wali anna zauja arafahu sesungguhnya suami itu mengetahui ia suami akannya aib. Jadi pembahasan hukum berikutnya kalau fasakh nikah terjadi gara-gara murtad.
Kalau tadi 21, buang 2 buang 1, 5 menit. Kalau fasa 3 terjadi gara-gara murtad, setelah berhubungan, bagaimana bisa terjadi fasa gara-gara murtad? Fasa terjadi gara-gara murtad, kenapa? Itu tasawurnya. Bi Allah yajma'uma al-islamu fil iddah. Jadi bi'an itu adalah tasawur daripada fasa gara-gara murtad. Suaminya Islam, istrinya tidak masuk Islam ketika masa iddah. Istrinya Islam, lalu suami enggak menyusul sampai masa iddah habis. Akhirnya mereka berpisah. Nah, berpisah gara-gara murtad setelah dukhul itu wajib bayar musamma. Kalau sebelum dukhul tidak wajib apapun. Nah, bagaimana nih kasus orang ditipu? Nah, bisa ada saya punya tetangga, cantik uangnya. Nah, Jombang desa. Akhirnya Ihsan lihat penyenyum orang, nikah. Setelah nikah, tapi tiap hari senyum melulu. Ternyata putus surat syaratnya. Gila. Akhirnya Ihsan fasakh. Nah, fasakh setelah dukhul bayar musamma. Oke. Tapi yang nipu tadi, boleh nggak Ihsan datang sama penipu tadi yang bilang saya punya tetangga cantik, misalnya Safir? Boleh Ihsan untuk Safir kembalikan mahar saya? Kamu kasih tahu saya ada wanita cantik, ternyata gila. Kan saya bilang kan cantik katanya. Kan nggak saya bilang dia waras. Kamu wanita cantik. Nah, tapi karena Ihsan itu karena hanya ada yakin, langsung nikah, ternyata gila. Boleh nggak Ihsan minta ganti rugi mahar yang sudah dibayarkan kepada istrinya gara-gara dukhul kepada orang yang nipu dia? Kenapa jadi enggak? Kenapa enggak? Karena dia yang ceroboh sendiri. Kenapa menikah saja? Kan perlu diselidiki dulu waras atau enggak waras. Nah, menurut pendapat Qadim boleh minta kembali. Berapa mahalnya kemarin? Ternyata 15 juta. Maka Ihsan minta ganti rugi ke Safir uang 15 juta, bisa dilaporkan ke pengadilan karena Safir telah menipu Ihsan dalam perkawinan tersebut gara-gara menyembunyikan aib. Aibnya aibnya itu qarin. Aib qarin. Apalagi aib qadim. Tapi kalau aib hadis, gilanya setelah jima. Trauma dia. Nah, akhirnya dia gila. Setelah gila, Ihsan fasakh. Maka Ihsan tidak boleh minta ganti rugi kepada Safirullah. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan di sana. Karena gila itu adanya setelah jima. Nah, mungkin ketika jima itu tersentuh saraf yang nyangkut kepalanya. Akhirnya dia gila. Baik yang dibayar itu mahar misil atau musamma, baik yang membayar adalah wali ataupun istri. Zaujah di situ ada taknya. Dan zauju.
Sawa'un kana al-maghrumu sawa'un al-qadimi kana al-maghrum adalah yang dibayar itu mahar misalkan atau musama al-gharim yang menerima pembayarannya. Yang menerima pembayaran adalah wali atau istri. Bi ansakata 'anil aibi, si wali diam daripada aib, dan si istri mengatakan kepada walinya suami dia tahu dan aib dia tapi enggak ada komen. Nah, lanjut. Dicatat dulu ya. Coba si Safir sama si Ihsan tadi, kenapa Safir harus membayar 8 kali? Karena Safir menipu Ihsan. Harusnya dikatakan saya punya tetangga cantik, cuman gila. Ngasih keterangan lengkap. Ini Safir enggak, saya punya tetangga cantik katanya. Ya Ihsan, oh ya betul cantik, senyum manis senyumnya. Pas nikah senyum manis itu karena stres, karena gila. Ihsan tuh sadar setelah jima. Kalau sadar setelah jima kan bayar mahar misir. Kenapa dia tertipu kawinnya wanita itu? Gara-gara siapa? Safir. Dan dia nipu nih, maka Ihsan minta ganti rugi ke Safir. Mana uang saya 15 juta habis gara-gara kamu tipu. Karena kamu sodorkan kepada saya istri yang gila. Walinya nggak salah. Walinya nggak salah. Nah, di mana tahu salah walinya? Datang orang-orang yang melamar anaknya, kemudian anaknya gila, tentu dikawinkan saja. Maka wajib wali mengatakan anak saya gila, jangan begitu. Kan enggak. Cuman orang itu kan tahu. Nah, orang itu kan harus tahu siapa menjadi calon istrinya. Maka apa jadi Safir nggak wajib bayar, karena Ihsan aja yang cepat-cepat buru-buru nggak melakukan pendidikan. Nah, harus teliti dulu. Pendapat Qadim bayar karena ada unsur penipuan. Nah, lagi. Wa yushtaratu fil unnati raf'un ilal hakim, dan disyaratkan pada impoten akan melaporkan ke hakim liyaf'ala ma sayati ba'da subutiha, supaya melakukan ia hakim apa saja yang akan datang, sesuatu yang akan datang setelah tetapnya unnah. Wa kaza sairul uyubi, dan begitu juga dalam melaporkan adalah seluruh aib-aib baqiha, yaitu sisa aib. Yushtaratu fil fasli bi kulli minha ar-raf'u ilal hakimi, disyaratkan dalam fasakh dengan setiap dari aib akan melapor ke hakim fil ashah, dalam pendapat ashah. liyafsaha bihadratihi ba'da sukutihi, supaya memfasakh ia suami dengan hadirnya hakim setelah tetapnya aib. Wasani, adapun pendapat kedua,
la yushtaratu zalika adalah tidak disyaratkan akan demikian. Wa yanfaridu kullu minaz zawjaini wa yanfaridu kullun minaz zawjaini, dan masing-masing setiap dari suami istri bil fasakhi dengan fasakh, kama fi faskhil bai'i bil aibi, sebagaimana pada fasakh jual beli sebab aib. Wa tasbutul unnatu bi iqrarihi, dan tetaplah unnah impoten dengan pengakuan suami indal hakimi ketika di sisi hakim, au bayyinatin ala iqrarihi, atau tetap pengakuan unnah atau dengan saksi atas pengakuan suami. Wala yutasawwaru subutuha bil bayyinati, dan tidak digambarkan akan tetapnya unnah dengan saksi. Li'annahu, karena sesungguhnya saksi karena sesungguhnya la itla'a lisyuhudi 'alaiha, tidak melihat bagi saksi atasnya unnah. Wa kadza, dan begitu juga tasbutu bi yaminiha ba'da nukulihi, tetap ia unnah dengan sumpah istri setelah menolaknya suami. Anil yaminil masbuqi bi inkarihi, dari sumpah yang didahului dengan ingkarnya suami. Fil ashah, dalam pendapat ashah. Liimkani itlaqiha, karena mungkin mengetahuinya istri ala unnatihi bil qara'ini, atas impotennya suami dengan beberapa indikasi. Wasani, adapun yang kedua, yang tanya zalika adalah tercegah oleh demikian itu. Wa yaqulu, dan berkata ia suami, berkata ia pendapat sani, la tahlifu wa yaqdi bidukulihi, tidak bersumpah ia istri dan menetapkan ia hakim dengan menolaknya suami. Wa idza sabatat, dan apabila tetap ia unnah, niscaya darabal qadi lahu sanatan, memutuskan oleh qadi bagi suami sanatan selama 1 tahun, kama fa'alahu Umaru, sebagaimana menetapkan akannya kejadian oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa tabi'ahul ulama'u alaihi, mengikuti akannya Imam Rafi'i oleh ulama alaihi, atasnya kejadian Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qalu, dan berkata mereka, ta'azzurul jima'i, ta'azzurul jima'i qad yakunu li'aridi hararatin. Adapun uzur jima' itu terkadang
ia faktor panas. Wa tazulu, maka hilang ia pada syita'i, pada musim dingin. Au burudin, atau faktor dingin. Fatazulu fis soifi, maka hilang ia pada panas. Au yabusatin, atau faktor kekurangan, kekeringan. Fatazulu, maka hilang ia pada musim hujan. Au rutubatin, atau faktor basah atau lembab. Fatazulu fil kharifi, maka hilang ia pada musim gugur. Fa iza madatis sanatu, maka apabila telah berlalu 1 tahun, wala isobata, dan tidak mampu, alimna annahu ajizun khalqiyun, kita mengetahui sesungguhnya suami itu lemah bawaan. Wa ibtida'us sanati, adapun permulaan setahun adalah min waqti darbil qadi, dari waktu penetapan qadi. Nah, jadi soal pasah mempaksa prosesnya bagaimana? Dalam masalah unnah, seorang suami, seorang istri mempasah akad nikah gara-gara suaminya unnah, ini harus lapor ke hakim. Nggak boleh pasah di rumah saja, harus di pengadilan pasahnya. Begitu juga aib yang lain, gila, kusta, sopa, jab, rutaqa, corona. 5 aib nikah, 3 pada suami istri, 2 khusus pada suami, 2 khusus pada istri. Kalau terjadi pasah gara-gara itu, harus di majelis hakim. Nah, supaya kalau suami yang mempasah di depan hakim, istri yang mempasah harus di depan hakim. Pendapat yang kuat begitu. Pendapat yang kedua mengatakan yang faridu bertindak sendiri. Masing-masing suami istri mempasah sama dengan mempasah jual beli. Enggak perlu angkat ke pengadilan, datang ke kedainya, kembaliin barangnya, minta uangnya karena barang Anda palsu. Itu saja. Nah, khusus dalam masalah unnah ini penanganannya beda. Pertama, pastikan dulu, ini seorang hakim ya, pastikan dulu suaminya itu betul-betul unnah. Jangan pasang langsung, Pak Hakim, suami saya impoten. Kata Pak Hakim, sah-sah, nggak boleh begitu. Harus dibuktikan suaminya impoten. Nah, bagaimana cara membuktikan laki-laki impoten? 1, diikrarihi indal hakim. Dia ngaku depan hakim, Pak Hakim, saya ngakui saya mati kucing. Yang kedua, dengan saksi atas pengakuan suami. Jadi suaminya pernah ngomong di kedai kopi, suaminya pernah bicara tentang impoten, dia pernah bicara sama kawannya, kemudian dia bicara sama dokter. Nah, maka dokter sama kawannya ini hadir di pengadilan. Saya mendengar, kami berdua mendengar bahasanya si fulan mengaku impoten. Kemudian tidak ada tasawur, minta saksi. Kata hakim, mana saksi bahasanya suamimu impoten? Itu nggak boleh ada tasawur. Kenapa? Mana ada bisa ada saksi sampai ketahui itu? Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu pengakuan istri, sumpah istri
setelah suami tidak mau bersumpah. Kata istri, kamu impoten. Kata suami, tidak. Maka hakim bilang, coba kamu bersumpah bahwa kamu tidak impoten. Impoten bahasanya. Nah, suaminya enggak mau bersumpah, maka istri boleh bersumpah, wallahi, demi Allah, suami saya mati kucuk. Maka dengan sumpah istri boleh ditetapkan suaminya mati kucuk. Kenapa? Karena istri bisa saja mengetahui hal tersebut dengan qara'in. Nah, dengan indikasi itu maklum. Menurut pendapat kedua enggak boleh. Dia cuma dua saja, pengakuan dia atau saksi atas pengakuannya. Si wanita tidak boleh bersumpah, si hakim tidak boleh memvonis hanya berdasarkan suami tidak mau bersumpah. Titik. Sudah sampai situ? Nah, apabila sudah resmi suaminya impoten dengan beberapa kajian di atas, maka hakim memberi waktu pada suami 1 tahun. Ya boleh pasang langsung. Oke, kami catat hari Anda melapor, datang di tanggal yang sama tahun depan. Kamu sebagai suami saya kasih waktu 1 tahun. Kenapa 1 tahun dikasih waktu? Karena lemah syahwat itu bisa terjadi karena faktor luar. Nah, ada orang lemah syahwatnya karena musim dingin. Kita tunggu musim panas, mungkin syahwatnya bisa bangun. Ada yang impoten karena musim panas, kita tunggu musim dingin. Ada impoten karena musim gugur, kita tunggu musim subur. Ada impoten gara-gara musim subur, kita tunggu musim gugur. Sudah lewat 4 tahun, lewat 4 musim, enggak bangun-bangun juga, baru kita tahu itu memang asal mulanya begitu. Itu dari lahir memang enggak begitu, Bang. Nah, hitungan tahun itu sejak hakim menetapkan. Itu cara penyelesaian kasus impoten. Tapi kasus jab itu enggak perlu kasih masa setahun. Nah, kalau suaminya zakatnya dipotong orang, itu hakim enggak perlu kasih masa setahun. Kata Pak Hakim, pulanglah dulu, saya kasih masa setahun, mudah-mudahan dia tumbuh lagi. Itu enggak ada ya. Nah, maka kalau dari potong langsung vonis. Kalau gila langsung vonis. Sopak langsung divonis. Kusta langsung divonis. Tersumbat tulang langsung divonis. Tersumbat daging langsung divonis. Karena tidak ada harapan untuk sembuh dalam waktu dekat. Nah, dan itu karena memang asli daripada orangnya. Tapi impoten nggak bisa kita politik. Wa innama yudrabu, dan hanya saja ditetapkan ia 1 tahun. Bitolabiha, dengan tuntutan istri, ay al-mar'ati, yaitu istri, walau sakatat li jahlin au dahsyatin, kalau diam dia istri karena tidak tahu atau tercengang, fala ba'sa bitanbihiha, maka tidak mengapa dengan peringatannya istri, memberitahukannya, maka tidak mengapa memberitahukannya istri. Wa yakfi fi dharbi qauluha, dan cukup dalam memutuskan oleh perkataan istri, inni qalibatun haqqi, sesungguhnya aku itu menuntut perempuan, menuntut hakku, ala mujibis syar'i, atas mewajibkan syarak, wa in jahilatil hukmah, dan jika tidak mengetahui ya istri akan hukum, ala tafsili, atas terperinci, melaporkan ia istri akan suami
ilaihi kepada hakim. Fa in qala, maka jika berkata ia suami, wati'tu, aku mewatok fis sanati dalam setahun, au ba'daha atau setelah setahun, walam tusaddiqhu, dan tidak membenarkan ia istri anaknya suami, niscaya hullifa, diminta bersumpah ia suami, annahu wati'a kama zukira, sesungguhnya suami itu mewatok ia sebagaimana yang telah disebutkan. Fa innaka la'anil yamini, maka jika enggan ia suami dari bersumpah, niscaya hullifat, diminta bersumpah ia istri, dia istri. Fa in halafat, maka jika bersumpah ia istri, annahu, sesungguhnya suami, ma wadi'a, tidak mewatok ia suami, au aqarra, atau mengakui ia, huwa bidzalika, dianya suami dengan demikian, niscaya istaqallat, ia menyatakan ia istri, bil fasli, dengan fasakh. Wakila, dan dalam satu pendapat, yahtaju ila iznil qadi laha bihi, butuh ia kepada izin qadi laha, baginya istri, bihi, dengannya fasakh, au faslihi, atau fasakhnya, atau memfasakhnya qadi. Nah, jadi lanjutan kasusnya, sebelum dilanjutkan ada pernyataan daripada musannaf, penetapan masa setahun itu dilakukan oleh qadi berdasarkan permintaan istri. Jadi istri yang minta ke qadi, bahasanya dia minta masa setahun untuk memberikan kesempatan ke suaminya. Kalau sekiranya istri diam saja di pengadilan karena dia nggak tahu soal itu, atau karena dia kaget, maka tidak masalah memberitakan hal tersebut dari pihak hakim. Dari pihak hakim, mohon maaf sebelumnya, kamu punya kesempatan untuk memberikan jangka waktu ke suamimu setahun. Jadi nggak boleh pasal sekarang. Nah, cukup untuk pemberitahan tersebut atau permintaan tersebut, kata istrinya, saya menuntut hak sesuai dengan syarat. Kalau istri bilang saya tuntut hak sesuai dengan syarat, maka pada saat itu si hakim langsung katakan, mulai detik ini kami berikan masa pada suami untuk mengobati diri 1 tahun ke depan. Walaupun istri tidak tahu hukum secara rinci. Suaminya merdeka, suaminya budak, itu perbedaan, itu tidak ada beda hukum, tetap masa berobat setahun. Karena memastikan impoten itu berkaitannya waktu, bukan berkaitannya orang. Bukan berarti orang merdeka lama pengobatannya lalu budak bisa cepat sembuh, enggak. Kita memastikan impotennya itu benar atau enggak, faktor cuaca atau bukan. Nah, maka diberilah setahun dengan 4 musim yang ada. Titik. Kalau sekiranya sudah genap setahun, apa lagi yang harus dibuat? Istrinya dah sabar setahun. Kemarin nikah susah cari suami, pas dapat suami bersabar lagi 1 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan istri? Melapor kembali ke hakim. Dia akan datang di tanggal yang sama, di bulan yang sama, 1 tahun yang lalu. Dia datang dan laporkan.
Hadirlah suami, hadirlah istri di pengadilan. Suaminya bilang, waktu itu aku sudah menggauli dia tahun ini, atau aku sudah menggaulinya setelah setahun ini. Istri bilang, enggak, Hakim, enggak ada, bohong. Apa yang harus dilakukan oleh hakim? Minta saksi? Enggak. Hakim akan menyuruh suaminya bersumpah annahu watih. Suami bersumpah, demi Allah aku sudah menggaulinya. Kalau suami sudah bersumpah, maka mereka disuruh pulang sebagai suami istri. Enggak ada lagi cerita itu. Habis cerita sampai situ. Tapi kalau suami enggak mau bersumpah, maka wanita itu yang bersumpah. Namanya yaminun mardudah, sumpah yang ditolak. Nah, kenapa suami yang bersumpah? Karena yang nuduh istri. Yang nuduh istri, kamu tidak mewatak saya. Istri mudda'i. Al-yaminu al-bayna alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Saksi harus dihadirkan oleh orang nuduh. Sementara kasus ini tidak boleh ada saksi. Kalau ada saksi, saksinya ditolak. Kenapa saksi ditolak? Karena saksi nggak adil. Kenapa saksi nggak adil? Karena melihat pemandangan nggak boleh dilihat. Berarti dalam bab ini nggak ada saksi. Nah, pihak istri tidak punya saksi karena syarat tidak ngizinin, maka suami bersumpah. Al-yaminu ala man ankara. Sumpah tak ada orang mengingkari, nggak ada, saya sudah gauli kamu. Nah, ketika suami tidak mau bersumpah, maka dikembalikanlah sumpah pada istri. Namanya yamin mardudah. Istri bersumpah. Kalau istri mau bersumpah atau suaminya mengaku di pengadilan, betul Pak Hakim, sudah macam-macam saya makan, ada batu karang, ada udang, ada siput, kemudian tongkat ali, kemudian dinding juga pernah saya makan. Nah, semen kapur juga nggak mau. Telur itik dah 4 lapis sama makan setiap hari, enggak mau juga. Aku kalah. Nah, pada saat itu istri langsung boleh bertindak langsung pasrah. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua enggak boleh minta izin dulu sama Pak Hakim. Pak Hakim boleh saya pasrah sekarang? Nah, ketika hakim mengizinkan baru boleh pasrah. Atau solusi kedua, hakim langsung memvonis pasrah berdasarkan informasi dan perjalanan kasus 1 tahun yang lalu, dan hasilnya sampai saat ini kami pasrah akad nikah kalian. Ini kata seorang hakim. Nah, kalau hakim pasrah kata istri, saya nggak pengen pasrah Pak Hakim, istrinya harus tampak. Kalau nggak pengen pasrah, kenapa kamu laporkan? Kalau sudah dilaporkan, sudah kasus ditangani setahun, dan kamu datang lagi melapor, kemudian kamu bersumpah, maka harus dipasrah. Kalau nggak pasrah, jangan laporkan suami. Memang istrinya takut beranak misalnya, ya sudah itu, biarin saja. Nah, dapatnya apa situ? Karena kasusnya nggak biasa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau i'tazalathu aw maridat aw hulisat fil muddati jami'iha lam tuhsa. Seandainya menjauhi oleh istri akan suami, atau istri sakit, atau ditahan istri pada masa, artinya seluruhnya masa, lam tuhsa, maka tidak dihitung masa tersebut. Wa tasta'nifu sanatun ukhra,
dan memulai oleh tahun yang lain, bi khilafi ma law waqa'a mithlu zalik li zawji fi sanati, dengan sebalik sesuatu yang seandainya terjadi oleh permisalan tersebut kepada suami dalam setahun, fa innaha tuhsabu alaihi, maka sesungguhnya tahun tersebut dihitung padanya suami. Walau waqa'a laha mithlu zalik fi ba'di sanati wa zada, seandainya terjadi padanya istri oleh permisalan tersebut pada sebagian tahun dan hilang, fal qiyasu, maka menurut qiyas adalah antusta'nafu sanatas Antasta'nifa nasab dan an. Tidak ambil majul, tak? Majul tak? Oh, lazim binaya. Bermulailah, berawallah, bermulalah. Antasta'nifa sanatu, maka memulai kembali pada tahun tersebut. Walau radiyat ba'daha bihi batala haqquha, seandainya rela oleh istri setelah tahun tersebut dengannya suami, maka batal haknya istri minal fakhsi, dari melakukan fasakh. Ai saqata, arti makna di batala adalah gugur, iridoha bil aibi, karena ridhonya istri dengan aib tersebut. Wa kaza law ajjalathu ba'da sanati muddatan ukhra, dan demikian seandainya memberi tempo oleh istri akan suami setelah setahun pada masa yang lain, kasyahri aw sanatin, contohnya seperti bulan atau tahun, fa innahu yabtulu haqquha minal faskhi, karena sesungguhnya gugur hak istri darinya melakukan fasakh, ala sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Li'annahu 'ala al-fawri, karena sesungguhnya hak tersebut itu berdasarkan segera. Wa ta'jilu mufawwitun lil fawri, adapun memberikan tempo itu menghilangkan adanya segera kepada segera. Wa tsani la yabtulu, menurut pendapat yang kedua adalah tidak ada hak, tidak batal haknya, tidak gugur haknya si istri, si suami, si istri. Li ihsaniha, karena berbuat baiknya istri, bitajili fala yalzamuha, karena memberi tempo maka tidak wajib bersegera padanya istri. Falaha, maka boleh baginya istri, fasku mata sya'at, melakukan fasakh kapanpun dia menghendaki. Kalau sekiranya dalam masa 1 tahun yang diberikan oleh Pak Hakim tersebut, si istri meninggalkan suaminya itu, pulang di pengadilan, pulang dia ke rumah, istrinya pamit ke Jepang setahun, atau istrinya langsung jatuh sakit setahun, atau istrinya jemput KPK, nah karena dia kades, sepanjang tahun dia dalam penjara, maka masa yang diberikan oleh hakim 1 tahun tadi itu belum dianggap berlaku. Nah, setelah dia ngumpul sama suaminya lagi, setelah istri itu sembuh, setelah istri itu dilepaskan dari tahanan, maka bermulalah hitungan tahun yang lain. Sebaliknya, kalau suami yang melakukan hal tersebut ditinggalkan istrinya selama 1 tahun, pulang di pengadilan suami langsung sakit 1 tahun,
Pulang di pengadilan, suaminya langsung dijemput dan dikurung dalam penjara. Maka hitungan 1 tahun itu sudah dianggap berjalan. Kenapa? Karena kesalahan itu dari faktor suami. Bagaimana kalau istri minggat dari rumah itu, istri sakit itu bukan setahun, cuma sebagian tahun, hanya 6 bulan, hanya 3 bulan, maka menurut hukum qiyas tetap dihitung tahun baru. Nah, tetap dihitung tahun baru. Kenapa 1 tahun hitungannya? Karena yang dicari bukan 12 bulan, tapi yang dicari adalah 4 musim dalam 1 tahun itu untuk memastikan suaminya impoten hakiki atau impoten aridi. Maka hitung tahun baru. Titik. Kalau sekiranya si istri rela setelah 1 tahun batal haknya, ternyata dengan dia bersabar menunggu 1 tahun untuk kesembuhan suaminya, datanglah cintanya, sehingga bagaimanapun impotenlah suaminya, dilancarkanlah suaminya, dia tidak akan pernah memfasa suaminya. Maka pada saat itu batal hak fasa, tinggal nggak usah kembali ke pengadilan, selesai. Bagaimana kalau sekiranya si istri menambah masa pada suaminya? Bang, hari ini kita datang ke pengadilan, saya mau laporkan abang mati pucuk selama-lamanya. Nego dia. Akhirnya istri memberikan kebaikannya, kasih masa 1 tahun lagi. Oke, saya kasih kamu kesempatan 1 tahun lagi, atau 2 bulan lagi, atau sebulan lagi. Menurut pendapat sahih, batal haknya fasakh. Batal hak fasakh itu sudah dianggap ridho. Menambah masa dianggap ridho. Kenapa fasakh itu harus segera? Memberi masa telah bertentangan dengan segera. Kenapa kedua kan nggak batal? Masa orang berbuat baik dibatalkan haknya? Itu kan tindakan baik. Tindakan baik itu, yang itu kan bukan kewajibannya, tapi karena kebaikan hatinya, janganlah dibatalkan haknya, maka dia boleh fasakh kapan saja. Titik 6. Walau nakaha wa syurita fiha Islam, jikalau menikah oleh suami dan disyaratkan padanya wanita itu Islam, au fi ahadihima nasabun au hurriyatun au ghairuhuma, atau pada salah satu keduanya suami atau istri itu nisab yang baik atau merdeka, atau selain daripada nisab dan merdeka, nasab dan merdeka. Kakauniha, seperti keadaan istri, bikron au sayyiban, baik itu perawat atau janda, au kitabian atau wanita kitabiah, au amatan atau budak wanita, atau kaunihi abadan, atau keadaan suami itu abadan, laki-laki budak. Fa ukhlifa, maka dilanggar masyrutu, yang disyaratkan. Fal azharu, menurut pendapat azhar, sihhatun nikahi, sah nikahnya. Yanal maquda alaihi muayyanun la yatabaddalu bi khulfis sifati masyrutati, karena sesungguhnya sesuatu yang diakan atasnya seseorang yang tertentu itu tertentu
la yatabaddalu, tidak tertukar, bi khulfi, dengan melanggar kriteria atau sifat-sifat yang disyaratkan. Bi khulfi dengan melanggar sifat-sifat yang disyaratkan. Wasani, adapun pendapat yang kedua, butlanuhu, batal nikahnya. Li'anna nikaha yahtamilu, karena sesungguhnya nikah itu berpedoman sifati, kepada sifat, wal asma'a duna ta'yini musyahadati, dan nama-nama yang bukan menentukan dan menyaksikan. Fayakuna ikhtilafu sifati fihi kakhtilafi aini, maka adanya ketidaksesuaian ciri-ciri padanya nikah seperti menyalahi ainnya, artinya orangnya. Walau ikhtalafat ainu, seandainya menyalahi ainnya, itu orangnya, bi an qalat, dengan bahwa perempuan itu berkata, zawwijni min Zaidin fazawwajaha min Amrin, kawinkan aku dengan Zaid, maka nikahkan perempuan dengan Umar. Lam yasihu, maka tidak sah nikahnya. Maka zahuna, demikian juga di sini. Wa yufarriqu bainahuma, dan menceraikan di antara keduanya, membedakan. Wa yufarriqu bainahuma, dan membedakan di antara keduanya. Zaid dan Umar. Membedakan keduanya, Zaid dan Umar. Wala syai'a ala zawji illam yadkhul biha, dan tidak diwajibkan atasnya suami jika belum menggauli dengannya istri. Wa idza khala, jika sudah menggauli, fala hadda, maka tidak ada had. Li syubhati ikhtilafil ulama, karena syubhat, karena syubhat yang perselisihan ulama. Wa alaihi mahru misli, dan atasnya suami itu mahar misl. Nah, satu kasus baru lagi. Seorang suami menikahi seorang wanita, dan dia mensyaratkan pada wanita itu Islam. Saya nikahi wanita ini dengan syarat dia muslim, bukan kitabiah. Atau pada salah satu keduanya nasab, dibuat sebuah akad nikah, kemudian disyaratkan salah satu keduanya, suami kah, istri kah, itu harus ada nasab yang baik, nasab yang mulia, atau merdeka, atau yang lain-lainnya. Seperti saya menikahi dia kalau dia perawan, atau janda, atau kitabiah, atau amma, atau keadaannya muda. Jadi semua syarat yang ditetapkan tadi berbeda dengan realita. Saya terima nikahnya putri bapak yang perawan ini mahar sekian, ternyata perawan. Saya terima nikahnya putri bapak yang janda ini mahar sekian, ternyata perawan. Nah, kata seorang wanita, nikahkan pak saya dengan laki-laki itu kalau dia merdeka, ternyata budak. Nikahkan pak saya dengan laki-laki itu kalau dia nasabnya baik, ternyata nasabnya enggak baik, dia enggak punya bapak. Nah, apabila sebuah akad nikah dilakukan berdasarkan syarat, baik di pihak suami syarat itu, atau di pihak istri, atau di pihak wali, 3 orang, suami, istri, atau wali, ternyata nikah berbeda dengan apa yang disyaratkan, bagaimana hukum nikahnya? Pendapat Azhar, sah nikahnya. Kenapa sah nikahnya? Karena mahkun alaih muayyan, yang diakad, orang yang diakad itu kan muayyan. Wanita itu kan tahu dari awal, ini wanitanya.
ini wanitanya, ini namanya, ini suaminya, ini namanya. Maqul alaih itu muayyan, ditentukan, maka dia tidak akan terganti dengan berbedanya sifat yang disyaratkan. Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar sekian. Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar sekian dengan syarat kamu merdeka. Kata laki-laki itu, saya terima nikah putri bapak dengan mahar sekian. Nah, kata-kata kamu, kata seorang wali kepada laki-laki, kamu itu sudah menentukan ini sosoknya. Apakah gara-gara disyaratkan merdeka ternyata dia budak, berbeda orangnya? Gak berbeda, tetap gini gitu orangnya. Mati kalahlah sifat. Akad nikah kepada muayyan hukumnya sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat dua mengatakan batal nikah. Alasannya apa? Karena nikah itu berpedoman kepada sifat dan nama, bukan ta'yin dan mustahad. Apakah sah seorang laki-laki menikah dengan wanita yang belum pernah dilihat? Sah. Yang penting laki-laki itu diberitahukan sifat dan nama wanita tersebut. Beda sama beli barang. Beli barang patokannya ada musyahadah. Saya beli barang ini, barang yang asli ini, ternyata palsu, maka jual beli sah. Karena ini nikah bukan pakai ini patokannya. Nah, nikah itu berdasarkan sifat. Nah, bagaimana kira-kira? Tadi ada orang melamar kamu, seorang laki-laki, usianya sekian. Ya, dia sudah punya pekerjaan tetap, menjadi cleaning service kantor gubernur. Gajinya sekian. Orangnya orang Pariaman. Cuman sukunya suku apa? Suku Jambak. Nah, orangnya ciri-cirinya begini. Itu kata wanita itu katakan, Pak, nggak apa-apa Pak kalau orang Pariaman mah. Nah, oke. Boleh istri bilang oke. Apa melihat laki-laki itu? Boleh. Nah, karena yang tamidu finika as-sifat wal asma. Nah, ketika akad nikah terjadi ternyata sifatnya beda, maka akad nikah jadi batal. Jadi perbedaan sifat dalam akad nikah itu sama perbedaan ain dalam jual beli. Kalau berbeda jual beli, maka kalau berbeda ain batal jual beli, maka berbeda sifat dalam akad nikah batal akad nikah. Disyaratkan merdeka ternyata budak, disyaratkan muslim ternyata kitabiah, disyaratkan perawat ternyata janda. Saya terima nikahnya putri bapak dengan syarat janda, ternyata perawan. Saya nikahnya batal menurut pendapat itu. Rampung juga kenapa dia syaratkan janda. Contohnya, seorang wanita bilang sama bapaknya, zawijini min Zaidin, Pak, kawinkan saya sama si Zaid. Bapaknya kawinkan wanita itu kepada Amar. Apa hukum nikahnya? Tidak sah. Tidak sah. Nah, karena beda sifat, beda nama. Walaupun akan nikah, saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya putri bapak, kan ada mu di situ, kan muayyan itu. Tapi kenapa batal? Karena beda asma. Anak perempuannya ngizinin kepada si Zaid, pak mertuanya senangnya sama Amar.
yufarraqu bainahuma. Yufarraqu itu apa bedanya? Wa yufarriqu bainahuma itu pernyataan daripada Imam Jalaluddin, bukan penyelesaian dari kasus. Yang dikatakan yufarraqu bainahuma, dipisahkan antara kedua suami istri, hukum matinya yufarriqu bainahuma, membedakan ia pendapat kedua, membedakan ia pendapat pertama antara dua kasus tersebut. Nah, membedakan ia pendapat pertama bainahuma, antara dua kasus tersebut. Kasus nikahkan saya dengan laki-laki ini, syaratnya dia merdeka, ternyata budak, hukumnya sah. Beda kasus itu, nikahkan saya dengan Zaid, tapi bapaknya nikahkan dengan Ahmad, dia itu batal. Jadi melanggar syarat dengan beda nama itu berbeda, kata pendapat pertama. Kata pendapat kedua sama. Jadi yufarriqu fa'ilnya ada al-awwal. Bainahuma artinya antara dua kejadian. Kejadian melanggar syarat dan kejadian nikah beda nama. Oke, kita ambil pendapat batal misalnya. Cerai mereka. Maka suami tidak wajib apapun kalau tidak dukul. Nah, tapi kalau dukul, kalau sempat dukul, padahal pendapat mengatakan nikah tidak sah, tidak juga boleh dihukum. Nggak boleh dirajam kalau sudah pernah nikah, tidak boleh dicambuk kalau belum pernah nikah. Alasannya kenapa? Subhan. Ikhtilaf ulama. Jadi setiap perkara yang ada khilafiyah di dalamnya tidak ada hukum had. Begitu ulama menghargai khilafiyah. Nah, tapi dia wajib membayar mahar misil. Kenapa mahar misil enggak musamma? Karena setiap akad yang batal kembali ke mahar misil. Setiap akad yang batal kembali kepada mitil. Kalau nikah yang batal kembali mahar misil. Jual beli yang batal kembali kepada qimah, harga misil. Tapi kalau sah baru berlaku musamma. Nah, lanjut. Summa istihati in bana mawsufu khairan mimma syurita fihi. Kemudian atas sah nikah jika terbukti orang yang disifati itu baik dari sesuatu yang disyaratkan padanya mausuf. Ka'an syurita fi zaujati annaha kitabiyatun fabanat muslimatan. Seperti pengertian, seperti bahwa disyaratkan padanya istri, sesungguhnya istri itu seorang kitabiyah, lalu ternyata terbukti istri itu seorang muslimah. Sesungguhnya disyaratkan seorang budak itu, lalu ternyata terbukti dia itu merdeka. Atau disyaratkan padanya istri itu janda, lalu ternyata terbukti dia itu seorang gadis. Wa fi zawji annahu 'abdun fabana hurran. Dan padanya suami, sesungguhnya suami itu laki-laki budak, lalu terbukti dia itu seorang laki-laki yang merdeka. Fala khiyar, maka tidak ada hak khiyar. Wa in bana dunahu, dan jika terbukti di bawahnya yang disyaratkan, seperti contoh ka'an syurita annaha hurratun fabanat amatan, seperti bahwa disyaratkan
sesungguhnya istri itu seorang merdeka, fabanat amatan, lalu terbukti dia itu ternyata seorang budak wanita, wa huwa hurrun yahillu lahu nikahul amati, dan dianya suami itu laki-laki merdeka yang halal bagi suami oleh menikahi budak wanita. Wa qad azina sayyidu fi nikahiha, sungguh mengizinkan oleh tuannya pada menikahinya budak wanita. Au annahu hurrun fabana abdan, atau sesungguhnya suami itu disyaratkan dia itu laki-laki yang mereka, lalu terbukti dia itu ternyata seorang budak. Faqad azina lahu sayyidu fi nikahi wa zawjiyatu hurratun, sungguh mengizinkan baginya suami itu, suami budak itu oleh tuannya pada menikahi, sedangkan istri tersebut itu seorang yang merdeka. Falaha khiyarun, maka baginya istri itu ada hak khiyar. Wa kazalahu fil asahi, begitu juga baginya suami itu ada hak khiyar, berpendapat yang asah. Wasani la khiyara lahu, tidak ada hak khiyar baginya suami ditamak. Wasani la khiyara lahu litamakkunihi minal khalasi bil talaqi, pendapat yang kedua, tidak ada hak khiyar baginya suami karena memungkinkan adanya suami dari bebas dengan talak. Walau kana zawju fil mas'alatil ula abadan, jikalau adalah ia suami itu pada masalah yang pertama itu seorang budak, masalah pertama itu yang annaha huratun fabanat amatan, fafi ahadi qaulaini, maka menurut salah satu daripada dua qaul itu mensahihkan oleh Imam Baghawi. Nah, menurut salah satu dua qaul yang menurut salah satu daripada dua qaul yang mensahihkan oleh Imam Baghawi, annahu la khiyara lahu, sesungguhnya tidak ada khiyar baginya suami, litaka huihima, karena saling berkufu mereka, saling sekufu mereka berdua. Walau kanat zaujatu, dan adanya dan seandainya adanya ia itu istri pada masalah yang kedua. Masalah kedua yaitu wa annahu hurrun fabana abdan, itu amatan, itu seorang budak. Fafi ahadi wajhaini, dan pada sesuatu daripada dua wajah itu tidak ada khiyar. Litaka fuihima, karena saling sekufu mereka berdua, suami dan istri. Wa qata'a bi muqabilihi wa yakunu khiyaru lisaidi, mengkotok oleh sementara ulama dengan muqabilnya, dengan lawannya, wa yakunu khiyaru lisaidi, dan adanya khiyar oleh tuannya. Walau syurita lizawji nasabun syarifun fabana khilafuhu, jikalau disyaratkan pada suami yang memiliki keturunan yang baik akan keturunan yang mulia, fabana khilafuhu, lalu yang terjadi, yang ternyata terjadi sebaliknya,
fa in kana nasabuhu duna nasabiha, maka jika adalah nasab suami itu di bawah nasab istri, falaha khiyaru, maka baginya istri itu ada hak khiyar. Kama sami'atku ibaratu, sebagaimana tercakup oleh redaksi, wa in radiyat bihi, dan jika rela istri dengannya suami, beri awliyaiha, maka bagi para walinya istri itu ada hak khiyar. Lifawatil kafaati, karena tidak adanya kesetaraan. Wa in kana nasabuhu misla nasabiha au fawqahu, maka jika adalah nasabnya suami itu pada perumpamaan nasabnya istri atau di atasnya nasabnya istri, fal azhar, maka berpendapat yang ashar, wa quti'a bihi, maka diputuskan dengannya, annahu la khiyara laha wala li'awliyai, karena sesungguhnya perempuan itu, wanita itu tidak ada khiyar baginya wanita, dan tidak ada baginya para wali wanita, karena sesungguhnya la lintifa'il karena tidak adanya celaan. Walau syurita nasabu, jikalau disyaratkan nasab yang baik, fi zaujati fabana khilaf, adanya istri, maka terbukti menyalahinya istri. Fa in kana nasabuha duna nasabihi, maka jika adalah ia istri, nasabnya istri di bawah nasabnya suami, falahul khiyar, maka baginya suami itu ada hak khiyar. Kama syamalathu ibaratu, sebagaimana tercakup hak ya oleh redaksi, tercakup khiyar oleh redaksi. Wa in kana mislahu au fawqahu, dan jika adalah perumpamaan, jika ada ya nasab istri, dan jika ada nasab istri itu sama atau di bawah suami, di atas suami, fala khiyara, maka tidak ada khiyar baginya suami fi ahadil qaulaini, pada salah satu daripada dua qaul. Wakila, satu pendapat, la khiyara, tidak ada khiyar baginya suami secara mutlak, ditamakkunihi minat talaqi, karena memungkinkan padanya suami dari tolak. Nah, melanjutkan pembahasan dalam masalah disyaratkan syarat dalam nikah, lalu ternyata nikah terjadi berbeda dengan syarat. Terjadi dua pendapat, ada pendapat kedua mengatakan nikah sah, ada pendapat kedua mengatakan nikah batal. Sekarang pembahasan ini berdasarkan nikah sah. Nah, berdasarkan nikah sah, kalau sekiranya sesuatu yang terjadi itu lebih baik daripada yang disyaratkan, kalau sekiranya realitanya lebih baik daripada yang disyaratkan. Contoh, seorang suami mensyaratkan menikahi istrinya itu kitabiah, ternyata setelah nikah ternyata seorang muslimah, tentu lebih baik. Dia syaratkan istrinya itu budak, ternyata wanita merdeka. Disyaratkan istrinya janda, ternyata gadis. Atau sebaliknya, seorang suami istri mensyaratkan suaminya itu budak, ternyata merdeka, maka nggak ada khiyar. Kenapa? Yang Anda minta, yang diberikan kepada Anda
lebih baik dari yang Anda minta. Tapi kalau terbukti sebaliknya, contoh, seorang laki-laki mensyaratkan istrinya itu orang merdeka, ternyata setelah nikah istrinya budak, dan dia termasuk orang merdeka yang halal nikahi budak. Tapi kalau nggak termasuk itu jelas batal. Dan dia termasuk laki-laki merdeka yang halal nikahi budak. Dan said dari budak itu juga sudah ngizinin budak wanitanya merdeka. Itu satu kasus, jawabannya belum ada. Atau sebaliknya, atau kasus kedua, seorang wanita mensyaratkan suaminya merdeka, ternyata setelah nikah suami itu budak, dan suaminya sudah dapat izin dari saidnya untuk menikah, ternyata istrinya wanita merdeka. Nah, istrinya wanita merdeka minta suami merdeka juga, ternyata suami dapat budak, dan suami budak ini sudah dapat izin atau mandat untuk menikah. Bagaimana hukum nikahnya? Kita katakan tadi apa? Sah. Nah, nikah yang tidak sesuai dengan syarat hukumnya sah, tapi istri punya hak untuk khiyar. Suami pada kasus pertama yang mensyaratkan istrinya merdeka ternyata budak juga punya khiyar untuk mempuasa atau melanjutkan puasa. Pendapat muqabil aqsa mengatakan suami enggak boleh khiyar. Suami talak saja kalau enggak sesuai dengan syarat. Enggak pakai khiyar, tapi pakai talak saja. Kalau sekiranya suami dalam masalah pertama itu budak, mana masalah pertama? Syarat istri merdeka. Nah, seorang suami mensyaratkan istrinya wanita merdeka, ternyata budak, dan suaminya ternyata budak juga. Jadi sok-sok mensyaratkan istri merdeka, dia aja budak. Menurut satu pendapat yang ditasai oleh Imam Bawawi, suami gak ada khiyar, walaupun tidak sesuai dengan syarat. Kamu kan minta orang merdeka, ternyata istri kamu budak, kamu gak boleh khiyar. Kenapa? Karena kamu juga budak. Akafu, sepadan kedua-duanya. Kalau istri dalam masalah kedua juga budak, mana masalah kedua? Hah? Istri dalam masalah kedua juga budak. Ketika seorang istri mensyaratkan suaminya merdeka, masalah kedua kan itu annau hurun pabana abdan. Seorang istri mensyaratkan suaminya merdeka, setelah nikah ternyata budak, dan istrinya juga budak. Menurut salah satu pendapat tadi juga tidak boleh. Iya, alasannya apa? Sepadan. Bahkan ada ulama yang mengkotok dan muqabilnya. Nah, muqabilnya apa? Tetap ada khiyar karena tidak sesuai dengan syarat. Wa yakunul khiyaru lis-sayyi. Nah, dalam masalah tersebut kalau tetap juga ada khiyar, yang khiyarnya adalah sayyidnya. Nah, yang mengkhiyar adalah sayyidnya, bukan yang mengkhiyar budak itu, tapi sayyid yang punya hak. Oke, kasus berikutnya lagi. Kalau suami mensyaratkan nasab syarif, kata seorang suami, saya nikahi putri bapak kalau dia adalah seorang Quraisy. Oke, seorang Quraisy. Ternyata sebaliknya,
Dia bukan Quraisy, cuman Arab saja, Arab dan Quraisy. Kalau nasab suami di bawah nasab istri, nasab suami di bawah nasab istri, maka istri boleh khiyar. Istri mensyaratkan suaminya Quraisy, ternyata suaminya bukan Quraisy dan istrinya adalah Quraisy, Quraisy, maka istri boleh khiyar karena tidak selevel. Tapi apabila seorang istri rela menerima suaminya yang tidak Quraisy itu, artinya dia tidak khiyar, tetap wali boleh melakukan khiyar karena kehormatan keluarga. Karena tidak sepadanan itu akan merusak citra keluarga. Itu dalam ilmu pernikahan ya, dalam bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tidak ada itu. Kalau sekiranya nasab suami ternyata setara dengan nasab istri. Tadi suami istri bilang, saya nikahkan saya dengan si Zaid kalau dia Hashimi. Kata seorang wanita ini, ternyata laki-laki itu bukan Hashimi, hanya Quraisy saja, Al-Quraisy saja. Dan wanita ini ternyata Quraisy juga, asrafan itu. Ternyata wanita ini cuma Arab, bukan Quraisy. Tetap aja menang suaminya setingkat, maka nikah tetap sah dan tidak boleh khiyar. Alasannya apa? Sepadan. Nah, begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki mensyaratkan seterima nikahnya putri bapak kalau putri bapak Hashimi. Ternyata setelah nikah putri bapak itu bukan Hashimi. Dan nasab suami lebih tinggi daripada istrinya, boleh khiyar. Tapi kalau nasab suami sama dengan istrinya atau bawah dari istrinya, dia syaratkan Hashimi, ternyata dia Ajami. Berapa kalahnya dia? Dia syaratkan menikah seorang wanita Hashimiyah, ternyata wanita itu Quraisy dan suaminya cuma Ajami. Udah kalah 2 level dia. Arab aja kalah sama Quraisy. Ini Arab tidak, Ajami juga, Ajami pelosok lagi. Apa nih bahasa Islam? Nah, itu nikahnya nggak boleh khiyar. Karena Anda sudah beruntung sebetulnya. Minta langit ke-7 dapat yang ke-5 kan beruntung, sementara Anda di dasar samudra. Nah, begitu penilaiannya. Jadi ketika syarat tidak sesuai dengan akad nikah berjalan tidak sesuai dengan syarat, apa nampak kuat sah. Pasah boleh nggak pasah? Ada kajian ulangnya. Setara atau tidak setara? Kalau tidak setara, dalam artian dia rugi, boleh pasah. Tapi kalau setara atau beruntung, maka tidak boleh pasah. Itu kesimpulan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ini marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahil alamin. Duha juz 3 bab nikah, zuhur juz 2